Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilham Yuda Pratama dari Program Studi Manajemen Pendidikan Islam dari kelas 2D. Di sini saya akan menjelaskan tentang materi motivasi dan kepemimpinan. Langsung saja ke materi. Yang pertama, saya akan menyampaikan tentang pengertian motivasi. Motivasi adalah suatu alasan atau dorongan yang dijadikan sebagai dasar dari semangat seseorang guna mengajarkan suatu agar dapat mencapai tujuan atau moto hidup tertentu. Secara etimologi, kata motivasi asalnya dari bahasa Inggris, yakni motivation, yang berarti daya atau batin atau dorongan. Sehingga pengertian motivasi dapat kita ketahui segala sesuatu yang dapat menggerakkan atau mendorong seseorang guna melakukan tindakan terhadap sesuatu dengan tujuan tertentu. Ada beberapa pendapat tentang pengertian motivasi. Yang pertama dari Makmun 2004. Motivasi adalah sebuah tenaga, kekuatan, daya, serta kondisi kompleks yang juga menjadi kesiapsediaan pada diri seseorang guna bergerak menuju sebuah tujuan tertentu yang baik disadari ataupun tidak disadari. Terus yang kedua, pendapat dari Mulyasa. Motivasi adalah suatu tenaga penarik atau pendorong yang menyebabkan timbulnya tingkah laku menuju suatu tujuan tertentu. Yang ketiga, menurut Aswar, motivasi adalah sebuah dorongan, rangsangan, maupun pembangun yang ada dalam diri seseorang maupun sekelompok masyarakat untuk berbuat serta bekerja secara maksimal dalam mengerjakan sesuatu yang telah direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu yang telah ditetapkan. Yang terakhir, dari G.R. Terry. Motivasi adalah sebuah keinginan yang terdapat dalam diri seorang individu serta bisa membuatnya mau mengerjakan sebuah tindakan. Terus materi yang kedua yaitu jenis-jenis motivasi. Yang pertama ada motivasi intrinsik atau internal, yaitu motivasi yang lahir dari diri kita sendiri atau dari individu untuk mengerjakan sesuatu. Contohnya, yang pertama, seseorang yang termotivasi agar bekerja supaya memperoleh penghasilan dan bisa memenuhi kehidupannya sehari-hari. Yang kedua, seseorang yang termotivasi untuk merawat tubuhnya agar bisa tampil lebih percaya diri. Yang terakhir, seseorang yang sering melihat kata-kata bijak untuk status dan motivasi dirinya sendiri. Terus, motivasi yang kedua yaitu motivasi ekstrinsik atau eksternal. Motivasi ekstrinsik atau eksternal merupakan hasrat atau keinginan dari seseorang individu guna mengerjakan sesuatu yang dikarenakan adanya faktor dorongan yang berasal dari luar, atau orang lain, atau peristiwa yang kita alami. Contohnya, mengerjakan PR agar dapat nasi goreng oleh ibu. Contoh yang kedua, seseorang yang termotivasi agar bekerja lebih giat sebab adanya peluang yang akan diberikan oleh perusahaan. Terus, faktor-faktor motivasi. Proses psikologis yang ada pada diri seseorang yang akan menciptakan motivasi yang dipengaruhi oleh beragam faktor. Yang pertama, ada faktor internal. Faktor internal merupakan faktor motivasi yang asalnya pada dalam diri seorang individu. Motivasi internal ini muncul sebab adanya keinginan dari seseorang agar mempunyai prestasi serta tanggung jawab di dalam kehidupannya. Beberapa hal yang termasuk ke dalam faktor internal yaitu yang pertama harga diri dan prestasi. Motivasi yang pada diri seseorang guna mengembangkan kreativitas serta mengarahkan energi guna meraih prestasi untuk meningkatkan harga dirinya. Yang kedua, harapan. Sesuatu yang hendak diraih oleh seseorang di waktu yang akan datang untuk mempengaruhi sikap serta perasaan subjektif orang terkait. Terus yang ketiga, kebutuhan. Setiap orang pasti mempunyai kebutuhan untuk menjalani kehidupannya, sehingga orang tersebut akan termotivasi dan melakukan sesuatu agar bisa memenuhi kebutuhan hidupnya. Terus yang keempat, kepuasan kerja. Motivasi yang ada pada diri seseorang sebab bisa mengajarkan suatu pekerjaan tertentu. Yang terakhir, tanggung jawab.
Motivasi yang ada pada diri seseorang supaya dapat bekerja dengan baik serta berhati-hati agar menghasilkan suatu hal yang berkualitas. Selanjutnya, faktor yang kedua yaitu faktor eksternal atau ekstern. Faktor eksternal merupakan faktor motivasi yang asalnya dari luar diri seorang individu. Motivasi eksternal ini muncul sebab adanya peranan dari luar, sebagai contoh organisasi yang menuntut perilaku seseorang dalam menjalankan kehidupannya. Beberapa hal yang termasuk dalam faktor eksternal adalah yang pertama, jenis serta sifat pekerjaan, yaitu dorongan yang berasal dari dalam diri seseorang individu untuk bekerja pada sifat dan jenis pekerjaan tertentu. Yang kedua, hubungan interpersonal, yakni hubungan antara sahabat atau teman sejawat, atasan, atau bahkan dengan bawahan. Dalam konteks satu ini, masing-masing orang ingin dihargai serta menghargai di dalam organisasi, sehingga akan tercipta suasana kerja yang nyaman dan harmonis. Yang ketiga, kondisi kerja, yakni kondisi yang mana seseorang bekerja sesuai dengan yang diharapkan. Yang keempat, kelompok kerja, atau suatu organisasi yang mana seseorang bekerja untuk memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Yang kelima, keamanan dan keselamatan kerja. Selanjutnya, poin D, fungsi dan tujuan motivasi. Pada umumnya, fungsi dari motivasi ialah menjadi pendorong maupun daya tarik di dalam seorang individu. Namun, ada juga beberapa fungsi lain dari motivasi, yaitu yang pertama, menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan. Maksud dari menentukan cepat atau lambatnya suatu tindakan, yaitu motivasi juga berfungsi sebagai permotor, yakni mesin pendorong atau penggerak yang akan memberikan kekuatan untuk seorang individu dalam mengerjakan suatu tindakan. Yang kedua, menyeleksi perbuatan. Seseorang yang sudah tertanam motivasi di dalam dirinya juga akan melakukan usaha tertentu pada saat akan melakukan tindakan demi meraih hasil yang diinginkan. Yang ketiga, menentukan arah yang ingin diraih. Motivasi juga bisa berfungsi menjadi pengarah. Artinya, motivasi bisa menggambarkan arah kepada aktivitas yang dikerjakan oleh seorang individu yang sesuai dengan tujuan yang hendak diraih. Dalam konteks ini, terdapat dua jenis arah yang dapat diraih. Yang pertama, arah positif serta arah negatif. Selanjutnya, kepemimpinan. Sebuah perusahaan atau kelompok atau organisasi pasti memiliki tujuan. Agar tujuan-tujuan tersebut dapat dicapai secara efektif dan efisien, dibutuhkan seseorang pemimpin. Selain itu, sosok pemimpin tersebut harus menerapkan sifat kepemimpinan dengan baik dan benar. Kepemimpinan adalah hal yang memegang peran dominan, kritikal, krusial dalam keseluruhan upaya. Upaya yang dimaksud adalah untuk meningkatkan prestasi kerja, baik pada tingkat individual, kelompok, atau organisasi. Pengertian pemimpin. Menurut Suri Dinata berpendapat bahwa pemimpin adalah orang yang memimpin kelompok 2 orang atau lebih, baik organisasi maupun keluarga. Sedangkan kepemimpinan adalah kemampuan seorang pemimpin untuk mengendalikan, memimpin, mempengaruhi pikiran, perasaan, atau tingkah laku. Sedangkan kepemimpinan adalah merupakan suatu kemampuan yang melekat pada diri seorang yang memimpin yang tergantung dari macam-macam faktor, baik faktor inter maupun faktor eksternal. Apa itu kepemimpinan? Kepemimpinan adalah sebuah kekuatan atau kemampuan yang ada di dalam diri seseorang. Sikap kepemimpinan tersebut digunakan ketika memimpin. Kepemimpinan adalah sikap yang ada di dalam seorang pemimpin. Sedangkan pemimpin adalah seseorang yang sudah diberi kepercayaan. Kepercayaan tersebut digunakan untuk menjadi sebuah kepala atau ketua di dalam perusahaan atau organisasi. Terus, hubungan antara pemimpin dan motivasi. Memberikan semangat dalam bekerja dapat dilakukan dengan motivasi bawahan untuk selalu produktif, agar dapat mencapai hasil yang diinginkan. Dalam hal ini, pemimpin dapat melakukannya dengan berbagai pendekatan, salah satunya pendekatan keagamaan.
di mana pemimpin turut serta aktif dalam kegiatan keagamaan, serta memberikan pengajaran dan pandangannya mengenai. Ya, mungkin itu saja materi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika materi yang saya sampaikan kurang jelas atau banyak kata-kata yang salah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.